Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da wa rasulah ba'da amma ba'du. Saya di sini Muhammad Gias Gaspa ingin bercerita tentang alternatif pendidikan yang saya lakukan selama pandemi ini. Dan pertama, jadi di masa pandemi seperti sekarang ini, kita sebagai santri dipaksa untuk melakukan pembelajaran dari rumah demi memutus rantai COVID-19 ini. Disitulah kita sebagai santri dituntut untuk bisa tetap melakukan pengembangan diri pada masa pandemi ini. Salah satunya yaitu dengan cara pembelajaran daring. Pembelajaran daring tidak bisa terlepas dari jaringan internet. Koneksi jaringan internet menjadi salah satu kendala yang dihadapi siswa yang tempat tinggalnya di pinggiran kota. Perlu disadari bahwa ketidaksiapan guru dan santri terhadap pembelajaran daring juga menjadi masalah. Kegagapan pelajaran daring memang nampak terlihat di hadapan kita. Tidak satu atau dua sekolah yang melainkan menyeluruh di beberapa daerah di Indonesia. Solusi atas permasalahan ini adalah pemerintah harus memberikan kebijakan dengan membuka gratis layanan aplikasi daring bekerjasama dengan penyedia internet dan aplikasi untuk melakukan bimbingan online proses pembelajaran daring dan melakukan sosialisasi tentang tata cara pelaksanaan pembelajaran daring. Dan masalahnya, santri di Mualimin tidak semua tinggal di wilayah yang memiliki internet bagus. Dan itu juga menjadi masalah tersendiri. Di samping itu, kesuksesan pembelajaran daring selama masa COVID-19 ini tergantung pada kedisiplinan semua pihak. Oleh karena itu, pihak sekolah ataupun madrasah perlu membuat skema dengan menyusun manajemen yang baik dalam mengatur sistem pembelajaran daring. Hal ini dilakukan dengan membuat jadwal yang sistematis, terstruktur, simpel untuk memudahkan komunikasi dengan madrasah agar santrinya belajar di rumah dapat terpantau secara efektif. Meskipun santri lebih banyak menyukai pembelajaran secara tatap muka, namun saya sebagai santri menerima kenyataan pembelajaran daring sebagai konsekuensi pemberlakuan juga work from home dari pemerintah. Hal ini membuat saya semakin sering dan semakin lama menggunakan handphone untuk daring dan untuk mengerjakan tugas pelajaran. Hal itu juga membuat mereka mengalami keluhan fisik. Seperti mungkin saya merasakan kelelahan, sakit kepala, pusing. Dan tidak hanya sakit fisik, tetapi juga kita mungkin punya kendala di uang. Sebagai santri, kami merasa bantuan kuota dari pemerintah belum cukup untuk kita lakukan. Dan setelah saya lihat, kebanyakan kuota itu habis di Zoom meeting. Sedangkan dari pihak madrasah memiliki jadwal belajar sebulan 2 minggu menggunakan Zoom meeting. Itu cukup membuat kesulitan bagi kita juga. Semoga pandemi ini cepat berlalu seiring dengan new normal yang telah diberlakukan oleh pemerintah, sehingga proses pembelajaran bisa terlaksana seperti semula dengan kehadiran guru dan santri yang saling berinteraksi secara langsung. Amin. Meskipun begitu, banyak alternatif pendidikan yang dapat kita lakukan. Salah satunya olahraga. Terutama melakukan olahraga yang menjadi hobi kita. Olahraga ataupun melaksanakan kegiatan olahraga pila bisa dapat menghindarkan seorang dari penyakit jantung, diabetes, serta tekanan darah tinggi. Penyakit tinggi yang mungkin bisa terjadi pada masa pandemi COVID-19 ini. Sebab minimnya kegiatan aktivitas fisik, santri yang cenderung menghabiskan waktu di rumah dengan menyaksikan TV, menggunakan HP, bermain game online, sehingga berisiko menghadapi penyakit jantung, diabetes, serta tekanan darah tinggi. Olahraga yang teratur juga mampu meningkatkan kesehatan mental dan dapat mengurangi risiko depresi, penurunan kognitif, dan menunda timbulnya demensia, serta meningkatkan perasaan kesejahteraan secara keseluruhan. Santri yang memiliki keterampilan terhadap media digital cenderung lebih banyak melakukan aktivitas menetap. Mereka terlihat lebih santai. Oleh sebab itu, untuk menyiasati agar santri tidak hanya menyukai permainan elektronik yang hanya mampu memenuhi askes psikis santri, perlu dibentuk suatu alternatif agar santri juga memiliki kegemaran serta minat dalam berolahraga. Olahraga tersebut harus memiliki daya tarik untuk selalu dimainkan oleh santri dan mampu membuat santri serta termotivasi untuk memainkannya. Di masa pandemi seperti saat ini,
Di masa pandemi ini, penggunaan internet sudah menjadi hal yang biasa bagi kalangan remaja, terutama kami para santri yang semua adalah remaja. Remaja rela untuk duduk berjam-jam menghabiskan waktu di depan komputer maupun HP. Hal ini cenderung menimbulkan kurangnya olahraga dan durasi tidur yang cukup khususnya bagi remaja. Selain itu juga makanan yang dikonsumsi tidak begitu diperhatikan karena terlalu fokus dan asik dengan bermain game, sehingga asupan gizi yang masuk menjadi kurang. Remaja atau santri yang kurang melakukan olahraga sehari-hari menyebabkan tubuhnya menjadi kurang mengeluarkan energi, ditambah dengan asupan gizi yang kurang, maka seorang remaja akan lebih rentan terkena dengan masalah gizi. Hal ini menjadikan waktu untuk bermain dengan teman menjadi sangat berkurang dan terjadi perubahan pola hidup santri yang sebelumnya banyak bergerak menjadi sedikit gerak atau berdiam diri. Fenomena seperti ini menyebabkan terjadinya gangguan metabolisme pada tubuh sehingga terjadinya penurunan akan kesegaran jasmani, kesehatan, kelebihan berat badan atau obesitas, keterampilan, serangan jantung, diabetes, dan bahkan mempengaruhi kapasitas kreativitas, emosional, sosial, dan kecerdasannya sendiri. Saya sendiri mempunyai hobi olahraga futsal dan terbukti bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Alhamdulillah, selama pandemi ini saya belum pernah demam, pilek, maupun batuk. Di akhir ini, saya ingin menyampaikan bahwa banyak halangan yang dihadapi oleh guru dan santri untuk menjaga kualitas pendidikan. Kita tidak boleh menyerah dengan keadaan agar kualitas pendidikan nasional kita tidak menurun di tengah berlangsungnya pandemi. Seluruh stakeholder pendidikan nasional ini juga harus ikut turun tangan menjadi solusi dan mengantisipasi potensi persoalan tersebut. Saya berharap pandemi COVID ini segera berakhir sehingga kita semua bisa melakukan aktivitas secara normal. Amin. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.